Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Terima kasih sudah klik dan like video ini. Pada pertarungan kali ini, saya akan menyajikan pertarungan yang sangat luar biasa. Pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertandingan yang sangat-sangat sengit. Di mana idola kita bersama yaitu Safira Devi Hervesa berhadapan dengan musuh bebuyutannya yaitu Aminah. Wow, luar biasa. Format percaturan kali ini terjadi pada turnamen Java Chess Festival tahun 2025. Jadi ini masih baru-baru ini guys ya. Masih anget guys ya pertarungannya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Safira akan kalah? Apakah Safira akan dipecundangi? Apakah Safira akan membalas dendamnya? Menarik untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira megang buah putih, sementara lawannya yaitu Women International Amina Kairbekova yang berasal dari Uzbekistan megang buah hitam. Wow, luar biasa. Ini pertandingan yang sangat seru guys. Safira memulai pembukaan yang sangat luar biasa yaitu E4 dimainkan. Ini pembukaan favorit daripada Safira. Kemudian hitam menjawab dengan C5. Safira mengembangkan kuda ke F3. Hitam E6 dimainkan. Safira G3. Idenya apa? Idenya untuk membentuk gajah fianchetto. Kemudian hitam kuda C6 dimainkan. Safira gajah G2 sesuai rencana yaitu membentuk gajah fianchetto, dan biasanya Safira akan rokade pendek. Itu mainan daripada pembukaan seperti ini guys. Kemudian hitam kuda F6 dikembangkan. Safira kuda C3. Hitam D5 dimainkan, mengajak pertukaran pion ya. Safira ya langsung menerima yaitu E kali D5 dimainkan. Hitam E kali D5, makan. Kemudian Safira D4 dimainkan untuk mengontrol pusat. Jadi prinsip dasar dalam bermain catur itu kita harus mengontrol yang namanya pusat. Itu menurut Stockfish ya guys ya, bukan menurut saya. Kemudian hitam memainkan C kali D4, Safira kuda kali D4 dimainkan. Hitam mengembangkan gajah ke G4, ster. Kemudian Safira memainkan menteri ke D3. Jadi ibaratnya di sini hitam mengongkosin Safira untuk perkembangan perwira ya kan. Jadi secara tidak langsung Safira di sini terbantu dengan memainkan menteri D3. Perwiranya langsung berkembang ya. Kemudian hitam memainkan gajah ke C5, mengancam kuda 2 kali. Safira memainkan kuda kali C6 karena kudanya sudah diancam 2 kali guys ya. Lebih baik dimakan aja, itu lebih menguntungkan. Kemudian hitam B kali C6 dimainkan. Safira langsung rokade, hitam mengikuti rokade pendek. Kemudian putih H3 dimainkan untuk mengusir gajah. Gajah diamankan ke H5. Wow, luar biasa ya pertarungan kali ini. Kemudian putih memainkan gajah F4, hitam gajah G6 mengancam menteri. Safira mengamankan menteri ke D2. Kemudian hitam gajah D6 dimainkan, mengajak pertukaran gajah. Safira memainkan atau mengamankan gajah ke E3. Hitam benteng dimainkan ke E8. Ide yang sangat bagus ya untuk menguasai lajur E yang sudah terbuka. Jadi prinsip dasar dalam bermain catur itu, usahakan kuasai lajur yang sudah terbuka menggunakan benteng. Karena apa? Karena itu akan memudahkan pergerakan daripada benteng, pergerakan daripada perwira. Itu prinsip dasar dalam bermain catur menurut Stockfish ya. Kemudian
Safira memainkan benteng F1, tidak mau ketinggalan ya. Sepertinya Safira mengajak pertukaran benteng. Hitam memainkan kuda E4, mengajak pertukaran kuda. Kemudian Safira langsung mengiyakan ya, kuda kali E4 dimainkan. Hitam gajah kali E4, Safira memainkan gajah ke G5, ster ya. Hitam memainkan F6, menutup ya. Tapi di sini ada kelemahan ya. Raja daripada hitam itu terekspos guys ya. Harusnya ya menurut Stockfish di sini ya, hitam itu lebih baik menghindar ya, memainkan menteri ke-8 ya. Itu langkah terbaiknya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, hitam memainkan F6 ya, membiarkan pertahanan raja sedikit terbuka ya. Kemudian Safira langsung menerima ajakan pertukaran, yaitu gajah kali E4. Tapi ada risiko di sini guys ya. Apa risikonya? Risiko penjagaan raja putih tidak ada lagi. Kemudian hitam memainkan D kali E4. Safira menarik gajah ke E3. Kemudian hitam menteri dimainkan ke C7 ya. Menekan pertahanan daripada raja putih. Safira memainkan raja ke G2 ya. Apa ide daripada Safira di sini? Ide daripada Safira memainkan raja ke G2 itu kalau gajah daripada hitam yang ada di D4 ini melakukan teknik kamikaze ya. Teknik bunuh diri gitu, mengorbankan, sacrifice gitu. Itu yang dihindari oleh Safira. Kemudian hitam memainkan gajah ke E5. Safira raja B4. Hitam raja H8. Safira memainkan benteng A D1 untuk menguasai lajur D yang sudah terbuka. Hitam benteng A B8 dimainkan, mengusir menteri ya langsung sikat ya, menteri kali E4 disikat guys. Tapi ada kompensasi di sini, ada buangan guys ya, discovery ya. Ya bisa dengan cara seperti ini ya. Kalau hitamnya berani ya, ini bagus ya. Ya terpaksa menteri menghindar dan SMP ya siap makan pulang. Itu langkah terbaik daripada hitam di sini ya. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya benar saja hitam memainkan discovery ya. Gajah kali G3 dimainkan. Kemudian Safira memainkan menteri ke G4. Kemudian hitam menarik atau mengamankan gajah ke E5, SMP, siap makan pulang. Safira memainkan benteng D7 untuk menguasai lajur 7 ya, baris ke-7. Ini sangat-sangat bagus sekali ya benteng daripada Safira ini. Hitam lebih memilih memainkan F5, menutup ya, menutup serangan daripada wow ya putih ya. Dikasih guys ya, dikasih gratis guys. Yap, dimakan dong ya. Ya dimakan, dikasih gratis ya kan. Kemudian hitam memainkan menteri A5. Safira gajah dimainkan ke D2 ya, mengancam menteri. Kemudian hitam memainkan menteri C5. Kenapa menteri nggak makan pion di sini? Kalau misalnya nih ya, ada yang penasaran kenapa nggak makan pion aja? Ini sangat berbahaya. Ya karena ada apa? Karena gajahnya akan melayang guys ya. Nggak boleh ya. Itu dilarang guys. Haram ya. Haram makan pion. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya hitam memainkan menteri C5. Kemudian putih ya menantang menggunakan pion ya.
tantang guys ya. Hitam memainkan menteri B5, Safira lagi-lagi ya ngasih pion gratis guys. Gratis tapi pakai kompensasi ya. Pion A4 dimainkan oleh Safira, kemudian hitam menteri kali A4 dimainkan. Saya juga nggak tahu kenapa di sini ya. Kenapa menteri makan ya, sebenarnya sudah serba salah ya posisinya kan. Serba salah, nggak bisa ngedukung gajah lagi ya. Ya, Safira langsung ya benteng kali E5. Jadi ini momen krusial ya guys ya. Momen krusial. Kenapa putih di sini dinyatakan lebih unggul ya. Safira ya memenangkan 1 perwira guys ya. Wow, ini sangat luar biasa. 1 perwira ditukar dengan 1 pion ya. Sangat luar biasa permainan Safira kali ini. Kemudian hitam memainkan benteng F8. Safira menteri G4. Kemudian hitam benteng G8 dimainkan. Safira benteng E7 dimainkan. Nggak takut ya. Harusnya menteri daripada hitam ini mundur ya untuk apa? Untuk menjaga pertahanan lawan ya. Menjaga pertahanannya karena sudah diborbardir oleh Safira di sini ya. Kemudian hitam malah ya memainkan menteri C2. Harusnya di sini hitam memainkan ya menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Menurut Stockfish harusnya menteri dimainkan ya ke sini menteri A1 untuk apa? Untuk mencegah putih menguasai petak G7 ya, G7 daripada hitam ini. Ya, itu langkah terbaik daripada hitam ya, tapi ya hitam lebih memainkan menteri kali C2. Kemudian Safira ya langsung eksekusi ya tanpa pikir panjang. Eksekusi. Ya, nggak dimakan karena apa? Karena berbahaya ya. Hitam lebih memainkan benteng BF8. Kemudian Safira langsung mengeksekusi benteng guys ya. Dieksekusi. Benteng kali G8. Skak. Terpaksa dimakan. Only move. Raja yang nggak bisa kemana-mana ya kan. Benteng kali G8 dimainkan. Kemudian Safira menggunakan langkah yang sangat pamungkas sekali yaitu gajah G5 dimainkan. Boom. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Di sini Stockfish menyarankan makan aja ya sekalian, tapi ya hitam lebih memainkan yang namanya menteri C3. Sudah terlambat. Sudah terlambat boy, sudah terlambat guys ya. Menteri C3 ini sangat terlambat guys ya. Kemudian Safira memainkan H4. Hitam ya masih mencoba dengan A5. Safira B kali A5 dimainkan. Kemudian hitam mencoba menyerang gajah. Namun ya Safira di sini menemukan langkah terbaiknya yaitu menteri dimainkan ke H5. Wow, luar biasa. Boom, ini langkah yang sangat spektakuler. Ya. Pada posisi seperti ini hitam menyerah guys. Kenapa? Karena sudah serba suseng ya. Apa itu suseng? Susah ya. Kalau misalnya ada jawaban seperti ini. Ya, ada jawaban seperti ini guys ya. Sangat susah. Ya, ini yang akan terjadi ya kalau misalnya hitam bertahan ya. Makan ya akan terjadi jawaban seperti ini. Oke, ditutup. Tutup. Dan ini pun skakmat guys ya. Skakmat yang paling membagongkan. Jadi pada pertandingan kali ini Safira mau mencundangi lawannya itu Amina, Women International Master asal Uzbekistan. Wow.
luar biasa. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Mohon ya guys ya, kalau misalnya jagoan kita itu menang, jangan ini ya dipuji gitu ya, terlalu dipuji ya. Tapi kalau kalah dikata-katain, jangan seperti itu ya. Jangan fans karbitan ya, kita harus setia mau kalah mau menang ya. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.